Perkenalkan, saya Raudatul Ma'wah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK PGRI Mahadewa Indonesia dengan NIM PPG 2022000020084. Saya adalah guru BK di SMK Manbaul Ulum Cirebon. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan layanan konseling individual dengan pendekatan RIBT guna memenuhi tugas uji kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Silakan masuk, Neng. Ya. Sok, Neng, duduk, Neng. Iya, Bu. Aduh, cari tempat yang nyaman aja. Iya, Bu. Neng, selamat datang, selamat pagi. Ya, pagi, Bu. Aduh, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tadi tunggu temen dulu ya? Iya, Ibu. Oke, sebelumnya terima kasih sudah bersedia kemari ya. Memang ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan nih, kita ngobrol-ngobrol untuk hari ini. Tapi sebelum mulai obrolan berat, mungkin Ibu mau ngobrol santai dulu deh. Kita kenalan dulu, karena kan mungkin untuk kelas 10 Ibu nggak terlalu banyak interaksi ya, karena kan jamnya sekarang satu minggu itu cuma 1 jam. Tuh, Neng, bener namanya Ayu. Iya, benar, Bu. Ayu siapa namanya, Neng? Boleh kenalan dulu? Saya Ayu Oktaviona, Oke, Ayu Oktaviana, kelas 10 PM? kelas 10 PM1. 10 PM1. Ayu orang mana Yu aslinya, Yu? Orang Warukabung, Bu. Orang Warukawung. Iya. Bolak-balik naik apa kalau ke sekolah? Kalau berangkat? Naik kendaraan diantar sama ayah. Oh, diantar sama ayah. Iya, Bu. Oke. Dulunya alumni mana SMP-nya? Alumni MTS Cisaat. Oh, MTS Cisaat ya? Iya. Oke. Di MTS Cisaat, mau ke SMK Manbaul Ulum, mau sendiri? Iya, mau sendiri. Banyak namanya di sini? Banyak, Bu, dari MTS Cisaatnya. Oke, banyak ya? Iya. Alhamdulillah. Oke, Neng. Sekali lagi ucapkan terima kasih ya, sudah bersedia kemari mengikuti kegiatan hari ini. Memang ada beberapa hal yang ingin Ibu obrolkan, Ibu sharingkan dengan Neng terkait beberapa permasalahan kemarin. Kalau tidak salah, Neng sempat kemari ya dengan ayah ya? Iya, kemarin itu. Ibu juga kan sempat ikut dan tahu sekilas ya. Katanya itu kan ada kabar bahwa Neng ini pengen pindah kelas katanya. Tapi karena ini perpindahan yang kedua, Ibu sarankan untuk komunikasi dulu deh dengan Ibu, jangan dulu buru-buru dipindah gitu ya. Nanti mungkin Ibu akan minta penjelasannya secara detail nanti. Oke, kegiatan kita hari ini itu namanya kegiatan konseling. Kegiatan konseling ini merupakan suatu kegiatan layanan BK ya. Kalau mungkin Neng sebelumnya belum pernah. Nah, ini namanya layanan konseling BK dengan tujuan untuk mencari alternatif solusi. Kita sharing di sini, cari alternatif solusi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan kamu, supaya kamu memperoleh gambaran yang jelas nih tentang permasalahan yang kamu miliki. Dengan itu juga, dengan kamu peroleh gambaran yang jelas, kamu juga akan menemukan solusi yang relevan nantinya. Ya. Iya, Bu. Gak apa-apa kan hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang yang kemarin ya? Iya, nggak apa-apa, Bu. Oke. Kamu tidak usah khawatir ya. Ini nggak usah khawatir, karena dalam kegiatan ini ada asas yang namanya asas kerahasiaan. Nah, di asas kerahasiaan ini menjamin bahwa setiap yang kamu ceritakan itu tidak akan keluar dari tempat ini, ya Neng. Jadi silakan nanti diceritakan secara terbuka. Sebenarnya yang dihadapi sama Neng itu masalahnya apa, supaya Ibu juga bisa memahami gitu, supaya kita juga bisa cari solusinya bareng-bareng ya. Iya, Bu. Oke. Kalau yang kemarin Ibu dapat info dari
Andri itu kan ketua program keahlian itu hanya sekilas ya, hanya sekilas bahwa Neng ini pengen pindah, dan ini tuh perpindahan yang kedua kalinya itu. Makanya kemarin ibu sempat dengar itu katanya Neng nggak nyaman gitu di kelasnya. Itu kan hanya sekilas ya ibu dengar. Nah, sekarang ibu pengen tahu dulu nih, sebenarnya itu di kelas tuh ada masalah apa, Nok? Sebenarnya nggak ada masalah apa-apa sih Bu, cuman pengen pindah kelas aja. Oke, tidak ada masalah. Iya, Bu. Sama teman mungkin ada masalah nggak? Nggak ada Bu, Sama guru? nggak ada juga Bu. Oke. Jadi kenapa pengen pindah itu, sebenarnya ada apa? Yang kamu rasakan apa? Ya sayangnya tuh ngerasa nggak nyaman, Nggak nyaman aja Bu. gitu. Oke. Sama- Kamu rasa nggak nyaman. Oke. Dalam konseling itu ada yang namanya teori ABC. Teori ABC itu adalah A-nya itu antecedent, B-nya itu belief. Antecedent itu berkaitan dengan faktor apa nih yang mempengaruhi. Kemudian B-nya itu belief, belief itu keyakinan. C-nya itu konsekuen, dampak dari keyakinan tersebut. A, B, dan C ini kalau dalam konseling itu saling mempengaruhi. Dalam sebuah masalah itu saling mempengaruhi. Nah, kalau tadi yang Neng sampaikan kan, Neng hanya merasa nggak nyaman di kelasnya, itu ya. Ya mungkin ibu pengen minta diceritakan dari awal dulu deh. Dari awal itu kan Neng kan sekarang berarti PM1. PM1 ya. Iya Bu. Pengen pindah ke PM3. Iya Bu. Oke. Tadinya PM3 atau gimana? Iya tadinya PM3 terus pindah ke PM1. Tadinya PM3 pindah ke PM1. Nah, sekarang Iya, Bu. pengen Pindah lagi ke PM3. pindah lagi ke PM3. pemasaran 3. Iya Bu. Oke. Bisa diceritakan secara rinci dulu sama ibu dari Bisa, Bu. awal deh. Kenapa dari PM3 pindah ke pemasaran 1 terus pengen ke pemasaran 3 lagi? Bisa? Bisa Bu. Boleh, silakan ceritakan nih. Kan awalnya tuh saya tuh lulusan dari MTS Cisaat. Terus pas awal masuk ke SMK MU ini tuh dapat kelasnya tuh PM3. Nah, kan datang ke sini tuh pengen dapetin teman baru. Terus ngerasanya bosan aja, jadi pindah ke PM1. Terus pas udah pindah ke PM1 tuh apa ya Bu, temen-temennya tuh nggak seakrab teman-teman pas SMP dulu, makanya pengen pindah lagi ke PM3. Oke, ibu ringkas dulu ya, biar kita samakan persepsi dulu ya. Jadi tadinya Ayu itu ketika masuk ke Manbaul Ulum, Ayu itu dapatnya di 10 pemasaran 3. Iya Bu. Kemudian Ayu pindah ke 10 pemasaran 1 karena pengen punya teman baru gitu ya. Iya. Pengen punya teman baru, jadi pindah ke PM1, pemasaran 1. Kemudian sekarang di pemasaran 1 merasa tidak nyaman, teman-temannya tidak akrab, tidak seperti teman-teman yang dulu. Makanya pengen pindah ke PM3 lagi gitu. Iya Bu. Betul ya? Iya Bu. Artinya kita samakan persepsi dulu ya, biar nggak salah paham ibunya. Oke. Memang di PM1 itu teman-temannya seperti apa, Nok? Yang sekarang nih, di kelas kamu yang sekarang. Itu Bu, kalau di PM1 tuh teman-temannya tuh nggak pernah ngajakin Ayu main. Terus kalau ada tugas kelompok tuh Bu nggak pernah ngajakin gitu. Oke, teman-temannya di kelas PM sekarang nih ya, yang pemasaran Iya, 1 Bu. tidak pernah ngajakin Ayu gitu. Itu semuanya? Ya enggak sih Bu, cuman beberapa aja. Tapi ada yang ngajak? Ada satu Ada dua sih, mah Bu, yang ngajak? ada. Oke. Oke. Jadi teman-teman di kelasnya menurut Ayu nggak akrab, kemudian nggak pernah ngajak gitu ya? Iya Bu. Oke, nggak pernah ngajak ketika ada mau main atau ketika tugas. Berarti Ayu di kelas seringnya sendirian? Iya Bu, sendirian, terus kadang main ke PM3. Oh, seringnya main ke PM3 jadi? Iya Bu. Ke teman-teman yang dulu Iya Bu. SMP gitu ya? Iya. Oke. Memang seharusnya nih menurut Ayu ini Maya, kalau tadi kan Ayu kan bilang teman-temannya itu nggak pernah ngajakin Ayu gitu ya. Memang menurut Ayu seharusnya teman-temannya gimana?
Ya seharusnya tuh temen-temennya tuh ngajakin gitu Bu kalau mau main, Iya. atau kalau ada tugas kelompok tuh ngajakin biar Ayunya tuh nggak canggung gitu tuh Bu. Oke, tapi ada ya kan? Ada kan yang ngajak? Ya ada Bu, cuman Ayunya tuh ngerasa kurang nyaman aja gitu tuh Bu. Oke, seharusnya ngajakin gitu ya. Iya Bu. Heeh. Emangnya kenapa harus teman-temannya dulu yang ngajakin, Bu? Ya kan Ayu tuh orang baru Bu di kelas itu. Karena Ayu orang baru gitu, jadi Iya, Bu. merasanya canggung juga gitu untuk memulai. Iya Bu. Oke. Ibu ringkas lagi ya, berarti menurut Ayu itu seharusnya teman-teman tuh ngajakin Ayu duluan gitu ya, karena Ayu tuh masih baru gitu ya. Iya. Bener ya yang Ibu Bener, Bu. pahami ya? Bener seperti itu? Benar Bu. Oke, jadi gini Neng, ini Ibu kasih gambaran ya. Saat kita memiliki keinginan ya, ini kan Ayu kan pindah ke PM3 itu pengennya Ayu sendiri ya, pindah ke PM1 dari PM3 pindah ke PM1, sekarang ini keinginan Ayu sendiri ya, Iya Bu. karena Ayu ingin apa? Ingin dapat teman baru. Ingin dapat teman yang baru. Oke, saat kita punya keinginan yang dari dalam diri kita sendiri nih, menurut Ayu kita harus ngapain? Harus punya apa supaya keinginan itu tercapai? Harus punya usaha sih Bu. Harus punya usaha. Oke, Ibu kasih gambaran contoh ya. Saat kita ngerasa lapar nih, rasa lapar itu kan kita pengen makan tuh. Iya Bu. Ayo, apakah kita menunggu orang lain memberikan makanan ke kita, atau kita yang berusaha mencari makanan supaya keinginan kita untuk makan dan rasa lapar kita itu terkurangi? Menurut Ayu, nunggu orang lain buat ngasih makan atau kita usaha buat nyari makan? Usaha untuk nyari makan sih Bu. Usaha untuk nyari makan, biar apa? Biar apa namanya tuh nggak lapar. Biar nggak lapar. Iya. Oke. Begitu juga ketika, berarti paham ya Ayu ya? Ya, Begitu Bu, juga ketika Ayu punya keinginan untuk punya teman baru. Tadi kan Ayu punya pemikirannya bahwa harusnya teman-teman duluan yang ngajakin saya gitu ya, yang ngajak komunikasi saya, karena saya kan baru. Kira-kira kalau dari apa yang Ibu contohkan dan apa yang Ayu alami, sesuai nggak pemikiran seperti itu, Yuk? Menurut Ayu gimana? Kayaknya kurang sesuai sih Bu. Kayaknya kurang sesuai. Iya Bu. Kurang sesuai. Karena apa, Yuk? Menurut Ayu kurang sesuainya di mana? Di pola pemikirannya Bu. Di pola pemikirannya. Iya, sebaiknya memang pola pemikiran seperti itu bisa diatur sama Ayu, ya. Iya Bu. Sekarang kan Ayu kan pengennya punya teman akrab nih, ya. Nah, sekarang ketika Ayu mempertahankan pola pikir seperti itu, dampaknya menurut Ayu akan seperti apa? Akan tetap sendirian sih Bu, nggak punya temen. Akan tetap sendirian, gak punya teman, kamu juga akan sulit nantinya. Iya Bu. Ya gini Neng, karena begini, ada beberapa hal di dunia ini yang tidak bisa kita kendalikan, ya. Ada yang bisa kita kendalikan, ada yang nggak bisa kita kendalikan. Yang tidak bisa kita kendalikan itu, yang bisa kita kendalikan itu apa yang ada dalam diri kita, ya. Yang tidak bisa kita kendalikan tadi, apa yang tidak ada dalam diri kita, di luar diri kita, ya. Di luar diri kita, kayak apa? Kayak cara orang lain bersikap, cara orang lain berkomentar ke kita, itu kan nggak bisa kita kendalikan. Ya nggak, benar nggak? Iya Bu, benar. Apa yang, karena itu di luar dari dalam diri kita, ya. Sekarang yang bisa kita kendalikan adalah apa menurut kamu? Berarti sebaliknya Bu, yang ada pada diri kita, kayak perbuatan, sikap, atau pikiran kita Bu. Nah,
yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri, pikiran kita, apa yang kita pikirkan, tindakan kita, apa yang seharusnya kita perbuat, itu yang bisa kita kendalikan. Jadi kira-kira kalau pemikiran Ayu yang tadi yang awal itu, yang kurang tepat itu dipertahankan, kira-kira dampaknya akan seperti apa? Dampaknya ya Baik nggak bagi Ayu? nggak bakal baik sih Bu. Nggak bakalan baik ya bagi Ayu. Itu nanti akan mengganggu keinginan Ayu, ya Neng? Iya Bu. Mau mengganggu keinginan Ayu untuk mendapatkan teman yang Baru. Paham ya sampai sini ya? Iya Bu, paham. Oke, sampai sini Ibu mungkin tanya dulu deh, sejauh ini yang Ayu pahami dari penjelasan Ibu sesuai dengan pemaparan Ayu, yang Ayu pahami tentang masalah Ayu apa dulu? Iya Bu, paham. Ternyata masalah yang Ayu hadapi selama ini tuh ada pada diri Ayu sendiri, dari cara pemikiran Ayu sendiri. Itu salah Bu. Makanya harus dirubah. Iya, pemikiran yang mana yang menurut Ayu salah? Pemikiran yang harusnya teman duluan gitu yang ngajak. Oke. Harusnya teman duluan yang ngajak ketika Iya, pengen punya teman baru gitu ya. Oke, sebaiknya Ayu ngapain berarti? Sebaiknya ya Ayu duluan yang mulai berkomunikasi, terus ngajak main temen gitu tuh Bu. Oke. Berarti Ayu sudah tahu ya, sebaiknya pikiran-pikiran seperti itu Ayu atur lagi, Ayu kendalikan supaya tidak mengganggu apa yang Ayu lakukan ya. Sekarang bisa jadi Neng, temen-temen Neng itu sama canggungnya sama kamu, aduh mau memulai tapi Ayu diem aja nih, jadi mereka juga sama mungkin canggung dengan Ayu gitu. Jadi sampai sini Ibu mau tanya dulu, apakah pindah kelas itu solusi menurut kamu? Solusi bukan? Tepat nggak kalau pindah kelas? Nah, justru ada juga hal-hal yang memang bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan menurut kamu apa? Berarti yang ada pada diri kita Bu, kayak perbuatan, pikiran, atau sikap kita Bu. Nah, oke. Betul. Yang bisa kita kendalikan adalah hal-hal yang ada dalam diri kita, pikiran kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan, itu bisa kita kendalikan karena itu ada di dalam diri kita. Kayak contohnya misalkan kita lagi merasa sedih, maksudnya kita lagi sedih banget berangkat sekolah, misalkan berangkat sekolah lagi sedih, tapi di kelas itu ternyata teman-teman lagi pada happy, lagi pada gembira, misalkan dapat ulangan nilainya besar-besar, kita kan akan sekuat tenaga menahan diri supaya nggak nangis di tengah-tengah kebahagiaan teman-teman yang lain. Kadang kan kita seperti itu ya. Iya Bu. Begitu juga sebaliknya, ketika kita ngerasa seneng, bahagia nih, kalau seneng kan ekspresinya pasti pengen ketawa, pengen mengekspresikan diri gitu ya. Tapi kita ada di tengah-tengah keadaan yang misalkan lagi berduka, itu kan kita nggak mungkin lah orang-orang di tengah-tengah orang-orang lagi berduka kemudian kita tertawa terbahak-bahak. Nah, maka dari itu yang bisa kita kendalikan adalah yang ada pada diri kita. Iya nggak? Benar nggak? Iya Bu, benar. Karena itu di luar dari dalam diri kita ya. Sekarang yang bisa kita kendalikan adalah apa menurut kamu? Berarti sebaliknya Bu, yang ada pada diri kita, kayak perbuatan, sikap, atau pikiran kita Bu. Nah, yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri, pikiran kita, apa yang kita pikirkan, tindakan kita, apa yang seharusnya kita perbuat, itu yang bisa kita kendalikan. Jadi kira-kira kalau pemikiran Ayu yang tadi yang awal itu, yang kurang tepat itu dipertahankan, kira-kira dampaknya akan seperti apa? Dampaknya ya Baik nggak bagi Ayu? nggak bakal baik sih Bu. Nggak bakalan baik ya bagi Ayu. Itu nanti akan mengganggu keinginan Ayu, ya Neng? Iya. Mau mengganggu keinginan Ayu untuk mendapatkan teman yang Baru.
Paham ya sampai sini ya? Iya Bu, paham. Oke, sampai sini Ibu mungkin tanya dulu deh, sejauh ini yang Ayu pahami dari penjelasan Ibu sesuai dengan pemaparan Ayu, yang Ayu pahami tentang masalah Ayu apa dulu? Iya Bu, paham. Ternyata masalah yang Ayu hadapi selama ini tuh ada pada diri Ayu sendiri, dari cara pemikiran Ayu sendiri. Itu salah Bu. Makanya harus dirubah. Iya, pemikiran yang mana yang menurut Ayu salah? Pemikiran yang harusnya teman duluan gitu yang ngajak. Oke. Harusnya teman duluan yang ngajak ketika Iya, pengen punya teman, pengen punya teman baru gitu ya. Oke, sebaiknya Ayu ngapain berarti? Sebaiknya ya Ayu duluan yang mulai berkomunikasi, terus ngajak main temen gitu tuh Bu. Oke. Berarti Ayu sudah tahu ya, sebaiknya pikiran-pikiran seperti itu Ayu atur lagi, Ayu kendalikan supaya tidak mengganggu apa yang Ayu lakukan ya. Sekarang bisa jadi Neng, teman-teman Neng itu sama canggungnya sama kamu, aduh mau memulai tapi Ayu diem aja nih, jadi mereka juga sama mungkin canggung dengan Ayu gitu. Jadi sampai sini Ibu mau tanya dulu, apakah pindah kelas itu solusi menurut kamu? Solusi bukan? Tepat nggak kalau pindah kelas? Nggak tahu sih Bu, masih dipikirkan. Nah, gini Ayu, kalau Ayu pindah kelas lagi, itu kan Ayu tetap di kelas pemasaran 3 itu, walaupun memang banyak teman-teman Ayu satu MTS, itu kan tidak semuanya satu kelas itu teman MTS Ayu ya, hanya beberapa gitu ya. Otomatis Ayu juga harus bergaul, bersosialisasi, mengakrabkan diri dengan teman-teman yang lain yang bukan alumni Cisaat aja, ya kan? Iya Bu. Nah, jika pola pikir tersebut tetap dipertahankan, menurut Ayu tadi gimana dampaknya? Ya akan tetap sendirian Bu, nggak punya teman. Nah, akan tetap sendirian, akan terulang kembali. Iya, Akan Bu. sulit bagi Ayu, kalau tidak diatur pemikirannya, akan sulit bagi Ayu mengendalikan apa yang ingin Ayu lakukan. Ya, Ayu nunggu terus. Ya. Oke. Jadi sebaiknya sekarang gimana yuk? Sebaiknya Ayu ini Bu, merubah pola pikirnya dulu, biar nggak terpengaruh lagi sama pikiran yang kurang tepat tuh Bu. Oke, mengubah pola pikirnya biar tidak terpengaruh dengan pola pikir yang kurang Iya, tepat, Bu. seperti tadi ya, nunggu dulu. Ya, seharusnya kan jangan menunggu ya yuk ya. Seharusnya Iya, Bu. gimana yuk berarti? Seharusnya Bisa dimulai dengan ngapain dulu? Usahanya nih. Usahanya dengan mengenal teman-teman sekelas dulu, beradaptasi gitu tuh Bu. Terus memulai komunikasi, terus baru ngajakin main atau tugas kelompok bareng gitu Bu. Oke. Mengajak kenalan dulu ya. Iya Bu. Ngajak kenalan, emang belum kenal yuk sama satu kelas ini? Ada yang kenal sih Bu, tapi cuman beberapa aja. Ada yang kenal. Siapa yang Iya, kamu Bu. kenal di kelas? Kayak Pina, Vera, Widi, Linda. Oh, kenal ya? Iya Bu. Kenal. Itu satu baris? Iya, satu baris. Satu baris. Tapi jarang ngobrol? Atau Jarang Bu. jarang? Jadi Iya. komunikasi kalau perlu aja? Iya, kalau perlu. Boleh dimulai dari dengan kenal dulu. Setelah kenal, boleh jangan diam aja, kan Ayu sudah kenal, sudah tahu namanya. Boleh jangan melulu nunggu ada tugas kemudian komunikasi yuk. Bisa dimulai dengan obrolan-obrolan santai aja setiap hari. Dimulai dulu dengan kenalan, setelah kenal baru Ayu melakukan pendekatan-pendekatan yang ringan-ringan aja dulu lah, yang sederhana-sederhana dulu. Jangan memaksakan diri untuk berubah drastis, nanti teman-teman juga aneh loh, kok kemarin diem aja sekarang berubah drastis gitu kan. Nah terus diatur pola pikirnya Ayu, rubah mindsetnya supaya pemikiran-pemikiran yang negatif itu berubah jadi pemikiran-pemikiran yang positif. Ketika hadir pemikiran bahwa ini mah harusnya dia duluan nih yang ngajak komunikasi, itu dihilangkan. Apa salahnya sih saya duluan? Itu dilawan. Iya Bu.
kamu coba komunikasi dulu. Paham ya sampai sini ya? Iya Bu, paham. Oke. Jadi Ayu mau melakukan apa dulu tadi? Melakukan usaha dulu Bu, dengan mengenal teman sekelas dulu. Terus memulai berkomunikasi. Mulai berkomunikasi ya, Iya, kenalan Bu. dulu. Jadi jangan buru-buru pindah kelas dulu ya. Iya Bu. Atau masih pengen pindah kelas? Nggak tahu sih Bu, masih dipikirkan lagi. Ya, boleh. Dicoba dulu itu dengan mengenal teman-teman dulu dicoba dan Iya, itu Bu. dilakukan terus setiap hari dilakukan. Ya, Iya Bu. paham sampai sini ya? Iya Bu, paham. Oke. Mungkin hari ini cukup ya, itu dulu ya. Nanti untuk hal-hal yang berkaitan dengan perpindahan kelas, karena Ayu kan masih ragu ya, Iya, masih Bu. dipikirkan dulu. Boleh silakan dipikirkan dulu sambil Ayu mencoba melakukan hal-hal yang belum Ayu lakukan, kayak tadi komunikasi, ngajak duluan komunikasi ke teman, itu dicoba dulu ya. Iya Bu. Paham ya? Paham Bu. Bisa diterima penjelasan Ibu? Bisa Bu. Ada yang mau Ayu sampaikan dulu sampai sini? Nggak ada Bu, kayaknya cukup. Oke. Mungkin sampai itu dulu ya kita ngobrolnya ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Untuk masalah pindah kelas nanti kita obrolkan lagi ya. Iya. Sekarang dicoba aja dulu deh itu ya. Oke. Sampai sini kira-kira dari obrolan kita ini Ayu mendapatkan hasil apa nih? Kesimpulan apa yang bisa Ayu dapatkan dari obrolan kita dari pertama sampai sekarang? Ayu paham belum tentang permasalahan Ayu? Paham. Gimana? Yang Ayu pahami bagaimana? Yang Ayu pahami kan masalahnya tuh ada pada diri Ayu sendiri. Nah, Ayu tuh dari konseling individu ini tuh dapat solusi kalau Ayu tuh harus merubah pola pikirnya biar dapat teman baru, terus pada akrab gitu Bu. Biar permasalahan Ayu itu, jadi ini adalah kamu harus merubah dulu ya pemikiran-pemikiran kamu, biar apa yang kamu lakukan itu akan lebih terlihat gitu. Iya Bu. Gitu. Jangan terpengaruh oleh pikiran-pikiran kamu dulu, dirubah pikirannya. Paham ya sampai sini ya? Iya Bu, paham. Paling itu aja. Nanti akan ada link evaluasi yang Ibu kasih kan, yang Ibu berikan ya. Iya, Nanti link itu Ayu isi ya. Nanti Ibu kirim lewat WA. Dari Ibu itu aja dulu. Silakan untuk Ayu kalau misalkan masih ada yang perlu disampaikan dengan Ibu, boleh nanti ke Ibu lagi. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya? Iya Bu. Siap ya? Siap Bu. Oke. Udah aja Nok ya. Terima kasih Bu. banyak. Silakan barangkali mau melanjutkan ke kegiatan yang selanjutnya. Iya Bu. Akhirnya, setelah saya bercerita dengan guru BK, saya memahami permasalahan saya dan menemukan solusi yang sesuai untuk bisa saya lakukan.